Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan ke-28. Selamat berakhir pekan dan semoga pada akhir pekan ini Anda mengalami suatu kebahagiaan dan sukacita, tentunya karena menjadi hari yang penuh berahmat bagi Anda berserta dengan keluarga. Saudara, bagi saudara-saudari yang sedang sakit, semoga Anda memperoleh kekuatan dan penyembuhan. Dan bagi yang sedang dalam kesulitan, semoga menemukan jalan keluar dari setiap beban dan kesulitan yang ada. Tentunya dalam bimbingan dan kasih dari Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kita mendengarkan pengajaran Yesus yang dilakukan secara khusus atau pengajaran khusus Yesus kepada murid-muridnya. Dikatakan pengajaran khusus karena ini satu ajaran yang mendasar dan penting untuk dilaksanakan, dan tidak kepada orang banyak, karena hanya orang-orang pilihanlah yang diberitahukan pengajaran ini. Hal pertama yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya yaitu soal pengakuan dan penyangkalan. Siapa yang mengakui Yesus, dia akan diakui juga. Siapa yang menyangkal Yesus, dia akan disangkal juga. Dan pengakuan dan penyangkalan ini banyak kali terjadi juga dalam kehidupan kita. Bukan pertama-tama dari sisi formalitas, tetapi dari sisi hati. Hati yang menyangkal Yesus dan tidak mengakui Yesus ketika kita membiarkan diri kita jatuh ke dalam dosa. Di sana kita menyangkal Yesus. Di sana kita melawan Yesus. Dan hal yang kedua yang diajarkan oleh Yesus adalah siapa yang melawan aku, melawan anak manusia, ia bisa diampuni. Tetapi siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Itulah sebabnya ketika kita jatuh dalam dosa, kita masih punya pengharapan untuk penebusan dosa melalui Kristus Yesus. Dan itulah misi Yesus datang ke tengah-tengah kita, yaitu misi penebusan dari dosa-dosa kita. Karena itu butuh kesadaran dari setiap pribadi untuk bangkit kembali dari kejatuhan, keterpurukan, untuk kembali mengambil posisi berada bersama dengan Yesus, tidak melawan Yesus lagi. Tetapi ketika kita menghujat Roh Kudus, karena Roh Kudus roh yang diutus Allah mengutus rohnya membimbing gereja, perjalanan sejarah gereja. Dan roh Allah sendirilah yang senantiasa menuntun setiap hati umat manusia untuk menyapa Aba, ya Bapa. Karena ketika kita menghujat Roh Kudus, kita menghujat Allah sebagai Bapa. Karena di dalam roh kita dapat mengakui Allah itu. Dan juga hal yang ketiga adalah ketika kalian berada dalam situasi sulit, dihadapkan kepada pemerintah-pemerintah, janganlah kalian takut akan apa yang akan kalian katakan. Karena Roh Kudus akan menuntun, akan mengatakan apa yang perlu kamu katakan. Maka hal yang penting di sini adalah perlunya bagi kita untuk mendengarkan Roh Kudus. Mendengarkan roh yang berbisik kepada kita. Seringkali bisikan Roh Kudus itu dalam suasana yang penuh dengan ketenangan. Sangat lembut. Perlu kepekaan rohani, kepekaan batin yang tinggi. Mari kita memupuk kepekaan ini agar dapat mendengarkan bisikan roh yang menuntun kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Berkatalah yang Maha Kuasa Turun dan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra,
dan Roh Kudus. Amin.